Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik yang ke sesi 13, kita membicarakan mengenai mikroekonomi dan lingkungan. Berikut ini adalah gambaran bagaimana hubungan mikroekonomi dengan lingkungan dalam tataran perilaku konsumen yang concern terhadap lingkungan. Ini adalah contoh kuesioner yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan beberapa variabel berikut ini. Di sini pada lingkaran yang di bagian luar ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel yang di tengah ini yaitu ECC atau Environmentally Concerned Consumer. Nah, ECC ini dipengaruhi oleh 5 hal, yaitu pengetahuan, kemudian keinginan untuk menunjukkan perilaku yang ramah lingkungan, kemudian bagaimana perceive environmental atau persepsinya terhadap pentingnya lingkungan ini, kemudian perilaku mengenai lingkungan dan juga concern environmental. Ini adalah pernyataan dalam kuesioner. Jadi indikator atau konstruk ini merupakan variabel laten ya, yang di luar ini disebutnya variabel laten. Ini diukur oleh konstruk. Jadi variabel laten merupakan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, melainkan harus dengan beberapa konstruk atau konstruk. Di sini konstruknya. Ini penelitiannya yang saya ambil ini judulnya adalah sebagai berikut. ECCB, Evidence from Consumer di Rajasthan. Ini penelitian ini menggunakan skema berikut ini kerangkanya, kemudian dalam menyusun konstruk biasanya memang digunakan penelitian sebelumnya ataupun teori yang memang expert di bidang tersebut. Ini contoh pernyataan tentang pengetahuan tentang lingkungan. Contohnya adalah bagaimana pengetahuan mengenai fenomena global warming, tentang masalah lapisan ozon, lalu hujan, hutan, dan lain-lain. Lalu environmental concern, ini contohnya adalah lingkungan merupakan satu hal yang sangat penting yang dihadapi oleh dunia sekarang ini. Kemudian perilaku masa lalu. Misalnya, saya biasanya membaca label pada kemasan produk untuk mengecek aspek lingkungan. Misalnya, apakah package tersebut ramah lingkungan atau tidak. Kalau Anda cek di package itu kan biasanya ada ya keterangannya. Kemudian, perceive psychological consequences. Saya merasa bahwa suatu pencapaian jika saya mengajarkan anak-anak saya untuk respek terhadap lingkungan, misalnya. Kemudian yang terakhir adalah keinginan untuk perform environmentally friendly behavior. Ini gambaran bahwa ada penelitian mengenai perilaku konsumen ya. Di mikroekonomi kan kita membahas bagaimana entitas-entitas dalam ekonomi ya, yaitu konsumen, perusahaan. Nah, di sini konteksnya adalah konsumen, bagaimana perilakunya terkait dengan perhatian pada lingkungan. Indikator capaian yang akan kita sasar adalah yang pertama, mampu menjelaskan bagaimana perbedaan pendekatan ekonomika lingkungan dan juga ekonomika ekologi. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan dan memberikan contoh konsep eksternalitas positif dan negatif. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan nanti berdasarkan suatu grafik bagaimana keseimbangannya jika ada eksternalitas negatif. Materi ini saya ambil dari buku berikut yang sudah saya unggah ke Google Classroom. Yang pertama, latar belakang. Ada banyak kontroversi mengenai isu-isu dalam lingkungan ya. Misalnya adalah apakah pengeboran minyak itu boleh nggak sih sebenarnya diizinkan di area itu sebenarnya merupakan habitat bagi
satwa liar. Kemudian bagaimana negara berkembang itu mengurangi apa namanya? Mengurangi penebangan hutan pada resiko apa? Jadi kan ada apa namanya? Ada suatu kontras gitu ya. Ingin ingin ada pembangunan ekonomi. Kalau pembangunan ekonomi misalnya harus membangun rumah sakit, membangun jalan, tetapi di sisi lain untuk membangun tersebut harus ada penebangan hutan nih. Nah, berarti kan ini ada apa namanya? Kontroversi. Kemudian, apakah masyarakat harusnya banyak berinvestasi pada energi terbarukan untuk mencegah perubahan iklim secara global? Nah, penyelesaian kontroversi-kontroversi ini membutuhkan berbagai disiplin akademik ya, misalnya ekologi, ilmu politik, etika, dan juga sosiologi. Dan disiplin ilmu ekonomi juga semakin meningkat nih dalam menjadi garda depan pada debat-debat mengenai masalah-masalah ekonomi. Yang beredar begitu ya pandangan umumnya bahwa tujuan ekonomi itu secara umum kontras dengan tujuan lingkungan. Tetapi dalam buku ini dijelaskan bahwa ini tidak selalu benar. Faktanya banyak contoh bahwa ekonomi ini banyak berhubungan dengan perlindungan terhadap ekonomi. Paul Krugman, seorang pemenang Nobel dalam bidang ekonomi ya, beliau ekonom, pemenang Nobel itu menulis bahwa impresi yang tidak ilmiah gitu menurut beliau, menurutnya bahwa ekonomis itu rata-rata lebih pro lingkungan loh daripada orang-orang dengan pendapatan yang sama dan juga latar belakang yang sama. Kenapa? Nah, karena bla 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 bla. Oke, kemudian bagaimana sih perspektif ekonomi terhadap lingkungan? Nah, di sini dibahas ada dua pendekatan. Ada dua pendekatan, yaitu ada environmental economics dan ecological economics. Secara singkat, ekonomika lingkungan ini mengaplikasikan pandangan dari ekonomi tradisional ke dalam isu-isu lingkungan. Kemudian ekonomis environmental ini juga menyadari bahwa lingkungan itu memiliki nilai, tetapi mereka cenderung lebih fokus pada nilai-nilai ekonomi dalam hal sisi manusia secara spesifik yang bisa diukur dengan moneter, dengan uang. Jadi agak agak sempit gitu. Jadi environment ini memiliki nilai dan nilainya itu seberapa sih? Sebesar nilai yang bisa diukur dengan uang sehubungan dengan manusia itu sendiri. Kemudian bagaimana dengan ecological economy? Ekonomika ekologi menempatkan penekanan yang lebih besar pada sustainability atau keberlanjutan berdasarkan integritas ekosistem, memberikan penekanan bahwa seluruh aktivitas ekonomi yang terjadi dalam stressing that all economic activity occurs within the broader. Oke, menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi terjadi dalam sistem biologi dan fisik yang lebih luas yang mendukung kehidupan. Dengan demikian, ekonomis yang ekologi ini lebih melihat nilai alam atau nilai lingkungan ini sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar estimasi-estimasi yang moneter. Jadi intinya di paragraf ini adalah yang ecological economics ini dia berpikir bahwa apa nih alam itu lebih daripada sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Jadi teman-teman kalau belajar ekonomi itu nanti ada ekonomi pendidikan, ekonomi kesehatan, ekonomi kebahagiaan karena
dalam ekonomi itu banyak sekali yang terlibat ya, kayak misalnya ekonomi pendidikan. Kenapa muncul? Karena kalau ngomongin pembangunan ekonomi, itu sangat ditopang oleh investasi dalam hal pendidikan. Pembangunan manusia itu sangat tergantung sama pendidikan, maka lebih dalam lagi, maka muncullah ekonomi pendidikan. Ekonomi kebahagiaan kenapa muncul? Karena kebahagiaan adalah hal yang sebenarnya dituju oleh manusia. Jadi bukan hanya hal yang moneter, bukan hanya dari sisi uang yang didapatkan dari pendapatan, tetapi bagaimanakah uh, apa namanya kesejahteraan yang bersifat subjektif, yaitu yang dirasakan, yaitu kebahagiaan itu kan juga sangat berpengaruh nih terhadap kualitas kehidupan manusia, sehingga muncullah ekonomika kebahagiaan. Dan ini kita sedang berbicara mengenai ekonomi lingkungan, khususnya dalam topik mikroekonomi. Kemudian di sini tadi kan dibicarakan mengenai sustainability ya. Sustainability adalah keberlanjutan. Keberlanjutan. Sekarang mengenai definisi sustainability. Nah, memang tentang keberlanjutan ini pentingnya ini sudah diakui secara luas, tetapi belum ada definisi universal yang diterima mengenai apa sih definisi sustainability itu. Nah, berdasarkan pendekatan ekonomi yang environmental, itu sustainability didefinisikan sebagai menyediakan untuk generasi mendatang, generasi manusia di masa datang, kapasitas yang paling tidak sama dengan generasi sekarang. Perspektif sustainability yang semacam ini, pendekatan yang semacam ini dikatakan sebagai sustainability yang lemah atau ini weak sustainability. Yang secara esensinya adalah bagaimana cara menjaga setidaknya pada tingkat yang konstan untuk seluruh kehidupan manusia sepanjang waktu. Jadi dari sisi sumber daya alam itu setidaknya mereka mendapatkan modal yang pada tingkat yang sama sepanjang waktu masa kini dan masa mendatang. Berdasarkan sustainability ini, natural capital, sumber daya alam, seperti kualitas air, kualitas udara, kemudian banyaknya habitat binatang liar, dan juga efektif nutrient cycling ini secara luas ini bisa saling menggantikan. Jadi substitut ini dari kata substitusi ya, mensubstitusikan dengan produce capital, modal yang dapat dihasilkan seperti pabrik, jalan, dan juga sekolah. Serta human capital itu sendiri. Human capital atau modal manusia dalam bentuk apa? Pengetahuan, kemudian keterampilan yang produktif. Teman-teman sekarang sedang memupuk yang namanya human capital ini dari segi pengetahuan dan juga keterampilan yang produktif. Keterampilan dalam hal apa? Banyak kan soft skill yang Anda pelajari selama perkuliahan. Jadi benar-benar dimanfaatkan nih masa-masa perkuliahan karena ini adalah saatnya Anda memupuk yang namanya human capital yang nanti setelah lulus akan harus siap digunakan untuk menjemput rezeki dalam bidang apa begitu ya. Jadi dimanfaatkan betul agar modal Anda, modal manusia Anda ini pada level yang optimal saat lulus nanti. Nah, as long as sepanjang tingkat modal itu bisa dijaga sepanjang waktu, jadi sekian misalnya capital dalam hal tadi sumber daya alam itu bisa dijaga sepanjang waktu, maka sustainability yang weak tadi ini bisa diraih. Jadi ini setidaknya sekarang sama generasi nanti anak cucu Anda itu akan memiliki modal natural capital yang setidaknya sama dengan masa sekarang. Nah, itu disebut sebagai weak sustainability. Ini pandangan ekonomika environmental ya, bukan yang ecological. Dan kata kuncinya di sini adalah bisa menggantikan.
Jadi misalnya Anda menebang hutan, tetapi Anda ingin membangun sekolah. Nah, itu kan tadi, jadi natural capital itu digantikan oleh sekolah yang bisa meningkatkan partisipasi angka sekolah. Nah, jadi ini di sini diperbolehkan, diterima dapat seperti